Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Kembali lagi di Islam itu Indah. Temanya masih sama juga, keajaiban-keajaiban dalam Asmaul Husna. Kita ulang lagi ya tadi apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Kita recap lagi ya. Pertama, Asmaul Husna yang dapat diamalkan untuk menolak segala bentuk kejahatan yang sampai menyiksa fisik adalah Al-Mu'min. Kedua, Asmaul Husna yang dapat diamalkan untuk menghindari dan melindungi berbagai macam penyakit yaitu Al-Wali. Ketiga adalah Asmaul Husna yang dapat diamalkan yang bisa meredam emosi orang tua, anak dan pasangan yaitu Al-Latif. Keempat, Asmaul Husna yang dapat memberi jalan keluar dari hutang dan bisa mendatangkan kekayaan yang luar biasa yaitu Al-Mughni. Kelima, Asmaul Husna yang bisa membuat wajah dan kehidupan bercahaya yaitu An-Nur. Keenam, Asmaul Husna yang dapat membuka segala rahasia di sekitar kita yaitu Al-Khabir. Ketujuh, Asmaul Husna yang bisa diamalkan saat tahajud supaya seluruh permintaan dikabulkan dan dosa dihapus yaitu capek. Istirahat dulu deh, lihat tayangan dulu aja ya. Nih ricuh nih, demo kaum pengangguran di kantor Bupati Bekasi ya. Ini dia tayangannya, silakan. Yang tadi aku bilang nih, jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga ya, Ustadz Syam ya. Biar nggak nganggur Ustadz, apa Ustadz, biar rezeki datang lagi deh. Dari yang tak terduga dari mana-mana aja. Tadi kan udah Al-Mughni nih. Al-Mughni yang maha memberi kekayaan. Nah kira-kira ini apa ini Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Muhammad Ustadz Maulana, guru-guru kami yang hadir di studio, serta seluruh jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Jumu'ah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Daripada akhir surah Al-Jumu'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada masa itu, sedangkan ketika Nabi sedang berkhutbah ada sekelompok pedagang yang melewati bagian daripada orang-orang yang sedang melaksanakan Jumatan pada saat itu. Yang namanya pedagang di masa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya datang cuma setahun sekali, atau mungkin yang datang tuh berbeda-beda. Akhirnya ada beberapa orang yang sedang mendengarkan khutbah baginda Nabi SAW, karena ada pedagang yang sedang ada di luar, mereka semua keluar untuk melakukan jual beli. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan mengatakan fokus untuk sholat Jumat, fokus untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha memberi rezeki, yaitu Ar-Raziq. Ya wallahu khairur raziqin, atau biasa kita panggil dengan nama Ya Razzaq, Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha memberi rezeki. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya Ar-Razzaq ini yang pertama artinya yang menciptakan rezeki. Jadi bukan hanya memberi rezeki, tapi yang menciptakan rezeki itu sendiri. Kita hidup ini Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini minimal modal kita ada 3. Sebagai orang yang beriman minimal modal kita ada 3. 1, modal harta. Yang kedua, modal kesehatan. Yang ketiga, modal keimanan. Orang kalau nggak punya harta, Bu, itu masih bisa sholat nggak? Masih bisa. Orang kalau nggak punya kesehatan, masih bisa sholat nggak? Masih bisa. Tapi coba orang nggak punya iman, subhanallah, nggak bisa lagi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berlimpah hartanya dan berlimpah juga kesehatannya. Maka Allah yang menciptakan rezeki bukan hanya rezeki materi yang kita lihat. Kalau berbicara tentang menganggur ataupun mencari pekerjaan, coba baca Ya Fattah Ya Razzaq, Ya Fattah Ya Razzaq. Wahai yang maha membuka jalannya, wahai yang menciptakan rezeki itu. Maka
maka carilah rezeki daripada Ar-Razzaq, dari yang maha menciptakan rezeki. Carilah rezeki daripada yang maha memberi rezeki. Siapa? Dialah Allah yang maha menciptakan rezeki, yang maha memberi rezeki, dan yang ketiga, yang maha memberi kemampuan kita untuk menikmati rezeki. Memberi kemampuan kita untuk menikmati rezeki. Karena walaupun ada rezekinya, kalau kau tidak bisa nikmati, bukan rezekimu juga. Subhanallah, makanan berlimpah tapi dilarang sama dokter untuk makan itu. Tidak bisa juga dia nikmati rezeki. Berarti Ar-Razzaq adalah yang maha memberi kemampuan untuk menikmati rezeki. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama, Berarti itu kapan Sani. aja ya dibacanya ya? Kapan aja, sebanyak-banyaknya sampai banyak rezekinya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi supaya kita dapat banyak rezeki, bisa menikmati rezeki, maka kita membaca ya Rozak. Semangat kenapa sih? Ibu ya Allah ditonton tuh, tetangganya pada nonton tuh semua tuh. Lanjut lagi ya. Tepuk tangannya dong. Ustaz Maulana mau nanya. Ya, apalagi tuh? Sekarang kan tontonan sekarang nih ternyata nggak tahu ya, tontonan anak-anak kartun tuh lagi banyak banget yang mengandung unsur-unsur LGBT Ustadz. LGBT kan ya tau lah ya LGBT itu. Nah sebenarnya kan kita kan pengen ada perlindungan buat anak-anak kita, tapi kan nggak bisa 24 jam dong. Makanya ada nggak Asmaul Husna yang bisa dibaca yang misalkan buat Allah ngelindungi kita, anak-anak kita tuh bisa dilindungi terus gitu dari hal-hal yang tidak baik, Ustadz Maulana? Ada. Apa? Mau tahu? Mau dong. Saya bahas sekarang. Silakan Ustadz. Cina Habib dan Ustaz Sam. Dan buat guru-guru kita dimanapun berada dan termasuk yang ada di sini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Coba dibuka Asmaul Husnanya di urutan nomor 43. Namanya Ar-Raqib. 2, 3. Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Dalam hal ini pengawasan terbaik adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis mandi anak-anak biasanya dikasih apa? Itu minyak ya biar hangat ya. Minyak penghangat. Hangat ya, buat dia ngangatkan badannya supaya tidak masuk angin. Sekarang kalau kita tidak mungkin mengawasi anak kita 24 jam, ada enggak yang bisa kita lakukan? Panggil nama Allah Ar-Raqib supaya Allah melindungi. Apanya dilindungi? Pikirannya. Apanya dilindungi? Hatinya. Apanya dilindungi? Dirinya. Dari apa? Dari gangguan efek penyakit-penyakit di luar, termasuk penyakit sosial. Yaitu yang itu LGBT apa namanya? Lam goin LGBTQ plus. LGBT. Q. Tahu nggak? Yang gangguan itu yang mohon maaf penyimpangan sosial. Dari sini kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita untuk dibacakan kepada anak-anak kita pada saat mohon maaf paling bagus sebelum anak bangun. Ulangi, sebelum anak bangun, tolong yang di rumah sebelum bangun anak. Kebiasaan saya dulu itu, ya dulu sampai sekarang sih. Dulu sampai sekarang sih. Sekarang masih. Kalau Sabtu Minggu ada di rumah, kan dibangunkan. Saya kan aku ada di sini. Nah, jadi dibacain dulu. Ngobrol sama anakku, bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ditiupkan di telinganya atau di bumbunnya sebanyak 3 kali. Jangan lupa Ar-Raqib tadi. Ar-Raqib untuk mengawasi. Dalam pengawasan apanya diawasi? Pikirannya, hatinya, dan perbuatannya. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangannya dong. Supaya kita mendapat pengawasan dari Allah, kita membaca Ar-Raqib. Tadi tanya minyak jelantah buat anaknya. Nggak cocok Bu, masa pakai minyak jelantah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Mungkin udah Asmaul Husnanya sudah kita pelajari, mungkin juga sudah ada yang mengamalkan. Tapi namanya manusia ya, walaupun udah diamalkan masih suka ada rasa takut gitu dalam hatinya ya. Takut nanti rezekinya nggak datang, takut kematian, takut jodohnya nggak datang, atau takut apapun gitu kan. Nah ini salah satu yang penting juga nggak sih Bib? Asmaul Husna yang bisa menghilangkan ketakutan di dunia gitu. Walaupun kita udah ada amalannya kan pasti rasa takut itu yang belum hilang Bib. Asmaul Husna yang bisa menghilangkan ketakutan. Iya. Kita baca kitabnya. Silakan Habib Muhammad, aku bantuin ya. Boleh. Ya, aku pegangin mic-nya ya. Jadi Masya Allah, di antara Asmaul Husna yang sangat hebat yaitu Al-Quddus.
Al-Quddus. Apa artinya Al-Quddus? Lihat tuh. Ayo apa? Maha Artinya suci. Maha suci, Masya Allah. Nah, sedikit kita baca di dalam kitab Al-Adhkar ini ada bagaimana sih doanya yang digandengkan dengan Al-Quddus. Jadi apabila kita baca ini, ketakutan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fihi anil Bara ibnu Azib. Ada yang baca rawaina, ada yang baca ruwina. Ruwina. Ada wawunya pakai syiddah. Kita nggak bahas qiraatnya saja, hanya sedikit menjelaskan. Ya. Radhiyallahu anhuma qal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku ilaihil wahsya. Di situ ar-rasulah. Kenapa rasulah? Karena maf'ul bihnya diawalkan, fa'ilnya dibelakangkan rajulun. Ya. Jadi datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihil wahsya, ngeluh dia sama Nabi maksudnya. Ya. Ngeluh, kok saya ini gampang takut, bagaimana caranya untuk terhindar daripada ketakutan tersebut. Ya. Kemudian faqala, maka Nabi, lihat nih, dengarkan pemirsa semuanya, maka Nabi mengajarkan akthir min antakula, maka kata Rasul, sering-seringlah, perbanyaklah baca doa ini. Apa doanya? Nih, Subhanal malikil quddus Rabbal malaikati warruh. Subhana artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Al malikil quddus artinya yang maha memiliki, maha merajai, maha suci, maha hebat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbal malaikati, Allah itu Tuhan segala malaikat. Tuhan kita sebagai manusia juga. Ya. Waruh, dan Tuhan yang mempunyai yang memiliki ruh yang ada di dunia ini. Ya. Jalaltas samawati wal arda, yang Allah, maksudnya pemirsa Ya. semuanya, yang menguasai langit, menguasai bumi, bil izzati wal jabarut, dengan kemuliaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tersebut dengar ini bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalaha rajulun. Ya. Maka laki-laki ini faqalaha rajulun, maka dia membaca apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebatnya nih. Kenapa nih habis saya baca nih? Apa habis saya baca? Coba. Maka fadhahabat anhul wahsya, sekali dia baca atau ketika dia setelah membaca doa ini, fadhahabat anhul wahsya, maka rasa ketakutannya saat itu langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Masya Allah, ta'ala. tabarakallah. Kita baca semua bareng-bareng Baca semua ya, sama-sama Ayo. ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus Rabbal malaikati warruh Rabbal malaikati warruh Jallaltas samawati wal arda Jallaltas samawati wal arda bil izzati wal jabarut. bil izzati wal jabarut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan ketakutan-ketakutan was-was kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kitab apa sih, Bib? Kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Masya Allah, bahasa Arab semua aku gak ngerti. Arab, Masya Allah. Wah, Habib bisa ya. Aku tadi nyariin yang mana tulisannya. Nggak tahu. Ternyata Habib aja yang bisa bacanya. Terima kasih Habib Muhammad Syahab Sama-sama. untuk penjelasannya. Jamaah. Yeah. Yuk, sama. Semangat banget. Ye, langsung gitu. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini ada pertanyaan dari Instagram @aziz080787. Itu nomor apa itu? Assalamualaikum Ustadz. Nama saya kan Aziz dan orang tua hanya memberi satu kata doang. Sedangkan kata guru ngaji saya harus ada satu kata lagi di depan atau di belakangnya. Karena nama Aziz itu Asmaul Husna yang hanya Allah pakai. Kalau seperti itu berarti saya harus syukuran lagi dong buat ganti nama katanya. Tapi kan ijazah saya kakak sama akte namanya Aziz doang Ustadz dari awal.
Sebaiknya bagaimana Ustadz? Nanyanya sama pegawai kelurahan apa sama Ustadz siapa aja yang jawab? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz. jamaah. Yeay. Dan seluruh jamaah yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa salah satu daripada kewajiban orang tua memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Kami tahu yang bertanya ini orang tuanya sudah punya niat baik untuk memberi nama yang bagus untuk anaknya, yaitu Aziz. Aziz juga bagus artinya itu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut adab pemberian nama, kalau kita pakai namanya Allah Subhanahu wa taala mesti ada abdunya di depan. Abdullah, itu kan nama Allah tuh Allah, Abdullah, nama terbaik itu. Kemudian nama terbaik yang ketiga, urutan ketiga, nama terbaik pertama kan Muhammad atau Ahmad, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Abdullah, itu urutan kedua terbaik tuh. Yang ketiga Abdurrahman, itu yang terbaik ketiga tuh. Lalu pakailah Asmaul Husna tadi tapi ditambahin Abdul di depannya. Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Ghani, Abdul Latif, ditambahin Abdul. Sebagai apa? Hambanya yang maha penyayang, hambanya yang maha kuat. Tapi kalau ditanyakan boleh nggak kalau namanya Aziz saja? Penjelasan ulama, kalau nggak pakai al maka itu tidak mengapa. Kalau tidak pakai al, jadi bukan Al Aziz namanya tapi Aziz gitu. Aziz namanya, bukan Al Aziz. Cuman untuk lebih kehati-hatian paling bagus kalau ditambahin Abdul. Kemudian yang kedua ditanyakan, kalau begitu saya syukuran lagi dong. Syukuran itu kan nggak perlu tunggu ganti nama. Tiap hari mau syukuran ada rezeki, saya syukuran lagi nih sore ini, besok pagi saya syukuran lagi, minggu depan saya syukuran lagi, ada rezeki dia mau bagi-bagi sama orang, syukuran tiap hari pun tidak mengapa. Tapi di saat lagi sempit, tidak ada sesuatu yang harus dibagi disedekahkan, maka tidak mengapa untuk tidak mengadakan syukuran, sekedar ganti nama saja. Lalu bagaimana dengan nama yang terlanjur jadi? Maka nama yang terlanjur jadi biarlah menjadi formalitas saja, yang jelas sudah mengganti namanya kalau itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Beberapa kali Nabi SAW mengganti nama seseorang. Kami juga punya adat di Sulawesi, kalau habis menikah ganti nama juga. Kami punya juga adat misalnya ada orang-orang yang setelah dia punya anak ganti nama, seperti orang-orang Arab. Misalnya dulu namanya siapa, tiba-tiba jadi Abu ini, Aba ini. Kenapa? Nama anaknya yang diikutkan. Misalnya saya Syams, tapi anak saya namanya Barak, Abu Barak misalnya gitu. Diganti namanya menjadi nama anaknya, kunyahnya. Jadi penggantian nama itu tidak mesti akikah ulang, penggantian nama tidak mesti syukuran. Karena kalau yang namanya syukuran bisa tiap hari diadakan, bisa tiap sore diadakan, bisa tiap malam diadakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama saya ini adakah hubungan nama dengan sakit ataupun dikatakan terlalu berat namanya? Maka kalau dikatakan nama itu adalah doa. Jadi kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, maka kandungan daripada nama tersebut mestilah yang baik-baik. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan malaikat lewat, kapan waktu yang istijabah, kapan malaikat lewat untuk mendoakan, mengaminkan. Tiba-tiba kita panggil anak kita dengan sebutan yang tidak baik, malaikat mengatakan amin, subhanallah, maka bisa terkabulkan daripada panggilan itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak kita. Jadi masalah nama, bolehkah memberikan nama Aziz saja? Kalau untuk kehati-hatian lebih baik ditambah dengan kata Abdul Aziz. Perlukah syukuran ulang? Syukurannya tiap hari aja. Paling bagus syukuran untuk keluarga terdekat gitu. Masya Allah. Dan semoga terjawab ya Aziz yang sudah bertanya ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Sony. Tepuk tangannya dong buat kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada sesuatu yang penting. Jamaah yang ada di studio pastinya nggak bakal bisa kemana-mana ya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.